وحده لا شريك له. Beredar di media ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau tanpa ada habaib Indonesia sampai dini hari masih dijajah oleh Belanda. Saya katakan Ustadz Abdul Somad ini orang pintar, orang alim. Tapi kalau mengenai tentang sejarah Nusantara pribumi, saya kira masih banyak orang yang lebih tajam memahami sejarah tentang Nusantara. Bagaimana bisa kita mengukur begitu? Kita tidak menafikan kecerdasan beliau, karena beliau ini alumni daripada Timur Tengah. Beliau sekolahnya di luar, lebih lama menimba ilmu di luar, wajar saja. Tapi saya nyatakan justru kalau tidak ada campur tangan habaib, antek-antek Belanda, dan Belanda, pemerintahan Hindia Belanda ini sudah hengkang lebih duluan. Itu harus jadi catatan. Karena ada campur tangan daripada Ba'alawi yang waktu itu muftinya Utsman bin Yahya, maka yang seharusnya Belanda ini sudah terusir, ini masih bertahan. Kita punya bukti yang sangat kuat di mana Mufti Batavia mengirim surat kepada pemerintah Belanda dan fatwa-fatwa yang disampaikannya mengenai tentang ulama-ulama thariqah kita adalah ulama yang sesat, pemberontak. Itu ada. Coba kalau memang mereka orang-orang yang cerdas yang membela habaib, coba komentari itu di beberapa video yang sudah saya sampaikan dengan data yang sangat akurat, data sejarah yang kuat, monggo dikomentari. Kalau memang habaib ini menjadi wasilah kemerdekaannya Indonesia. Itu. Yang kedua, ketika ada habaib yang mengatakan, ada oknum habib mungkin dia yang mengatakan sudah meminum darah Rasulullah, itu bohong. Ini berlebihan, gulu namanya. Terus ada juga di media sosial yang beredar orang-orang yang membenci Habib itu adalah iblis. Itu mengambil dari hadis Nabi ketika Kanjeng Nabi berdialog dengan iblis. Nah ini kadang-kadang mereka berani ya memalsukan hadis seperti itu. Kan Kanjeng Nabi pernah bertanya dalam hadis itu kepada iblis, orang yang paling kau benci siapa? Ya engkau, kata iblis itu gitu. Berarti Nabi Muhammad. Ditanya lagi, lalu siapa lagi? Ya ahlul baitmu, termasuk keluarganya Nabi. Artinya jangan kau ganti ahlul bait ini secara fundamental bahwa itu Habib. Maka gak segan-segan para habaib ini yang suka dawir pembenci Habib adalah iblis. Buka aja ini sudah keywordnya sudah paling tinggi di YouTube itu. Pembenci Habib adalah iblis. Tadi keluar semua tuh dawir-dawirnya. Artinya jangan menyalahi narasi matan daripada hadis. Yang disampaikan di situ adalah ahlul bait. Ya. Ahlul baitul mustafa tuhurihum amanul ardi fattakiri. Ahlul bait yang benar-benar suci, yang menjadi keamanan di muka bumi. Nah, kalau para habaib boro-boro memberi keamanan, memberikan kisruh yang ada, ini jejak sejarah nggak akan pernah bisa dihapus. Dari zaman awal mula Sunda Kelapa direbut paksa menjadi Batavia, dari pengkhianatannya Utsman bin Yahya dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan Utsman bin Yahya. Begitu. Jadi ini harus kita waspadai. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan, loh Gus, sekarang kan para habaib juga NKRI. Masalah NKRI yang digaungkan oleh mereka klan Ba'alawi perlu diteliti lebih baik, perlu dipahami lebih dalam. Kenapa? Tadi siang saya diberi surat. Jadi di grup itu ada yang ngasih surat begini, Gus coba ditanggapi pernyataannya Ketua Rabithah Alawiyah ketika pertama kali dia ini tas screenshot ya, ketika pertama kali dia dilantik sebagai Ketua Rabithah Alawiyah. Habib Taufik Assegaf ini beliau dilantik pada tanggal 31 Januari hari Senin 2022. Setelah dilantik, beliau menyampaikan tentang visi dan misinya, yakni berfokus pada kegiatan dakwah sosial dan pendidikan.
Selain daripada itu, jalan dakwah sosial dan pendidikan itu bermuara pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Dan Habib Taufik juga menegaskan dalam rapat plenonya bahwa Rabithah Alawiyah akan berkontribusi nyata tak hanya di NKRI tapi di seluruh negara. Dan dia juga menegaskan bahwa Rabithah Alawiyah berkomitmen untuk berkhidmat pada umat muslim. Nah, yang meminta kepada saya untuk menanggapi ini adalah kalimat di akhir nih. Rabithah Alawiyah ini menegaskan komitmennya untuk berkhidmat pada umat muslim. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau benar di dalam ADART Rabithah Alawiyah itu ada NKRI yang utuh, seharusnya kalimatnya agak begini: berkhidmat untuk umat muslim, khususnya umumnya seluruh umat manusia. Harusnya begitu. Makanya kalau saya ini ada indikasi yang kurang beres. Maka pantas ketika kemarin saya lihat ada yang komentar begini, udkhulu fis-silmi kafah katanya. Kalau Indonesia ingin makmur ya harus jadi Islam secara keseluruhan. Ini dari mukibin-mukibin yang mengatakan demikian. Dari muhibinnya begitu. Kalau Indonesia ingin makmur ya harus menjadi Islam secara kafah. Sementara yang bersikeras ingin menjadikan negara Islam itu adalah dari HTI, khilafah. Maka buat apa muhibin mengatakan demikian? Berarti kalau begini ada indikasi berafiliasi. Dan kalau udkhulu fis-silmi kafah dijadikan sebagai ayat yang fundamental, berarti ini sudah menggagalkan perjuangan baginda Rasulullah selama di Makkahul Mukarramah dan di Madinah. Bagaimana bisa? Kanjeng Nabi wafat, di Madinah masih ada Yahudi, masih ada Nasrani, masih ada Majusi. Bahkan beliau ketika diberikan ayat terakhir al-yauma akmaltukum dinakum itu, artinya kanjeng Nabi ini tidak memaksakan bahwa Madinah harus menjadi Islam secara kafah. Ini sunnah Nabi loh. Kalau benar-benar mencontoh baginda Rasul harusnya tidak seperti itu. Karena kanjeng Nabi diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam, untuk berkhidmat kepada seluruh alam. Kalau berbicara tentang alamin, ini bukan hanya manusia saja. Maka dijelaskan di dalam tafsirnya, al-ayatu ala zahiriha Allah subhanahu arsala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin huwa rasulullah ilal jinni wal insi ilal jami' kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Ayat ini menegaskan kanjeng Nabi saja yang menjadi delegasinya Allah, khatamul anbiya. Beliau tidak pernah memaksakan diri. Madinah harus menjadi Islam, Makkahul Mukarramah harus menjadi Muslim seluruhnya. Karena kanjeng Nabi di sini menyadari perintah Allah dengan adanya terutusnya baginda Rasul itu untuk rahmatan lil alamin. Al-insan itu umum, bukan Muslim saja, manusia yang mau Katolik ke, mau Yahudi ke, mau Nasrani. Artinya jangan gagal faham ketika menyampaikan ayat ini. Nah, ketika Ketua Rabithah Alawiyah mengatakan kami Rabithah Alawiyah akan berkhidmat untuk umat muslim saja, ini sangat salah. Itu bukan nilai-nilai daripada Pancasila. Maka keberhasilan kanjeng Nabi yang sering kita sampaikan, beliau ini punya syahadah Madinah. Artinya mampu merukunkan, menyatukan umat manusia dengan segala perbedaannya, mau agama, ras, suku, dan bangsa. Kalau begitu berarti melebihi kanjeng Nabi. Yang berfatwa aja belum tentu delegasinya Allah, walaupun mengatakan bahwa yang benci Habib itu iblis. Emang elu yang memberikan hukum itu? Gitu ya. Ini catatan penting.
Banyak orang yang bersikeras memahami udkhulu fisilmi kafah, ini seakan-akan negara yang daulat subur makmur ini hanya bisa dihasilkan ketika menjadi muslim secara keseluruhan. Kalau orang berfatwa demikian, berarti secara tidak langsung telah menolak perjuangan baginda Rasul, telah menggagalkan perjuangan baginda Rasul yang sekian puluh tahun lamanya. Kan begitu. Nah, ini kadang-kadang orang-orang di kita ini kurang memahami. Saya katakan mereka-mereka yang berfatwa juga pinter-pinter, belajarnya di Timur Tengah lama, tapi memahami tentang NKRI gak utuh. Nah, ini bahaya, harus dilawan ya. Terus kalau kita lihat di dalam syarahnya lagi, di dalam surat Saba ayat 28, wa qala subhanahu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Ini tugas-tugas Nabi sebagai delegasinya Allah. Artinya kanjeng Nabi itu diutus untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya urusan nanti orang ini taat atau tidak, kalau orang tersebut manusia itu taat kepada kanjeng Nabi, ikut ajarannya, waqad naja, berarti dia akan selamat dari api neraka. Ketika tidak ikut ajaran baginda Rasul, berarti tidak selamat. Tinggal gitu saja. Tapi walaupun demikian, kanjeng Nabi tidak pernah melepaskan yang namanya rahmatan lil alamin, selalu berkhidmat untuk seluruh umat manusia, khususnya umumnya seluruh alam. Jadi jangan melebihi. Nah, ini kenapa saya sampaikan, karena ini disampaikan oleh Habib Taufik ketika dilantik. Makanya kalau saya secara pribadi, mau mereka mengatakan NKRI wong organisasi ABI Ahlul Bait Indonesia ini, Bapak, mereka itu loh, lagu marsnya aja ada cinta tanah airnya. Cuman kita bisa memperhatikan benderanya. Siapa yang berani? Bendera merah putih, di tengahnya ada logonya. Ini merubah. Secara undang-undang nggak boleh harusnya ya. Kenapa kok sampai berani-beraninya bendera merah putih, di tengahnya ada logonya, logo ABI? Berarti ini ada indikasi yang mana mereka sudah berafiliasi dengan pemerintah. Itu saja. Gitu ya. Nah, ini pernyataannya nih, saya di screenshot sama di grup tadi. Ini adalah salah satu pernyataan Habib Taufik. Jadi Robito Alawi ini akan lebih fokus untuk berkhidmat kepada umat muslim. Lalu umat yang lain kemana? Gak boleh hidup di Indonesia. Gitu. Makanya kalau saya mengatakan mau Robito Alawiyah, mau ABI dan lain organisasi yang lainnya yang mengatasnamakan Islam di Indonesia, ini perlu dipertanyakan. NKRI-nya, nasionalismenya harus dipertanyakan. Jangan sampai nanti kalau kita ini kurang waspada dan pemerintah kurang bergerak dalam hal ini, bahaya. Karena kita diserang secara ideologi dan budaya yang mau mereka rubah, disadari ataupun tidak. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya menanggapi bahwa itu adalah omong kosong. Mau itu mengatakan dia sebagai cucu Nabi, kalau dia hanya berkhidmat pada umat muslim saja, lalu umat yang lain dikemanakan? Kanjeng Nabi itu Masya Allah, kalau mereka ingat sejarahnya orang Yahudi Madinah yang buta loh, kanjeng Nabi sampai istiqomah setiap sore memberi makan. Udah tahu-tahu orang Yahudi ini benci sama Nabi Muhammad, pasti diberi makan. Bahkan sampai wafatnya kanjeng Nabi, ini diteruskan oleh para sahabat. Kan begitu. Artinya kanjeng Nabi punya khidmat yang sangat luar biasa. Khidmat itu apa sih artinya? Melayani. Dan melayani ini maknanya luas. Melayani keluarga, termasuk sahabat, tetangga, dan seluruh umat manusia.